Makan roti sambil nonton TV. Enak banget. Jangan lupa beli minuman. Kenalan nih Mami Jumi dari Subag Hukum dan Perizinan. Halo Nusantara Planters, perkenalkan saya Jumiati, Kepala Subbagian Hukum dari PTPN 1 Regional 7. Pada hari ini kita akan sharing session tentang diskriminasi, kekerasan, perundungan, dan pelecehan atau yang lebih kita kenal dengan Respectful Workplace Policy. Oke, selanjutnya mari kita lanjut ke materi sharing session kita pagi hari ini. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk berbagi sharing session. Bukan karena saya punya banyak, maka saya harus berbagi, tetapi karena kita sama-sama mau belajar. Jadi konsepnya pagi hari ini saling berbagi. Jadi kalau saya punya, saya bagikan. Kalau teman-temanku di sini semua punya, tolong dibagikan juga supaya kita saling melengkapi. Makan roti sambil nonton TV. Enak banget. Jangan lupa beli minuman. Kenalan nih Mami Jumi dari Subag Hukum dan Perizinan. Mohon izin, sebelum kita lanjut ke materi, saya diberikan tema oleh Mbak Lady ya. Mbak Lady kemarin tentang kekerasan. Saya agak-agak bingung, aduh saya perempuan, dikasih temanya kekerasan pula gitu kan. Karena mungkin keras itu identik dengan laki-laki ya. Nah, coba kita tes dulu, benar nggak identik dengan laki-laki kekerasan itu? Saya minta tolong satu kata untuk Jumiati. Dari sebelah kanan silakan. Satu kata saja. Nggak perlu banyak-banyak, tolong dibagi ke saya tentang Jumiati. Selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Dua itu. Tersenyum. Oh, tersenyum. Satu, tersenyum. Dari depan saya. Tegas. 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 Samping kiri. Inspiratif. Inspiratif. Tersenyum, tegas, inspiratif. Terima kasih untuk satu kata yang disampaikan. Mudah-mudahan itu kata-kata yang jujur, yang memang layak untuk saya terima pagi hari ini. Jadi itu keluar dari hati, yang benar-benar teman-teman sampaikan ke saya. Sebelumnya saya cerita tadi pagi, anak saya bangun tiba-tiba ngomong gini, "Mi, apa? Ternyata temanku sekelas itu, ya, itu anaknya teman Mami di kantor." Asik, saya bilang gitu. Jadi cerita apa? Katanya Mami galak. Jadi bapaknya cerita ke anaknya kalau saya galak gitu kan. Galak. Jadi dari situlah saya mencoba tadi minta teman-teman mudah-mudahan yang disampaikan itu jujur dari dalam hati. Seandainya pun nanti ya ada yang perlu disampaikan lagi nggak apa-apa, nggak harus dalam forum ini, disampaikan ke saya supaya itu memberi saran masukan ke saya. Galak tadi pagi. Nah, terkait dengan tema yang disampaikan ke saya tentang kekerasan, ini saya mengambil beberapa materi yang pernah saya terima. Ini dari Mbak Lady kemarin. Diskriminasi, kekerasan, perundungan, dan pelecehan. Mungkin akan lebih mudah dipahami kalau sekarang itu ngetrennya bullying. Ada yang pernah kena bully? Ngaku Mas Andoko kena bully? Ada yang pernah membuli? Ada, Bu. Eh? Hah? Cinta membuli Mas Andoko? Ya? Hah? Dua, Bu. Dua, Cinta sama Pak Sis membeli Handoko. Biasanya dengan kata-kata apa Mbak Cinta? Hah? Tua, Bu. Hah? Tua. Tua. Terus? Apa lagi? Hah? Apa lagi? Tua, terus? Hah? Gaptek. Namanya kuda lumping. Kuda lumping. Kuno. Oke.
tua, kuda lumping. Saya sering dibilangin sama teman-teman, kebetulan mereka nggak ada hari ini, mbok tuwek katanya. Mbok ini gitu kan. Iya. Jadi mungkin itu yang sering kita alami. Sesuatu yang mungkin kita anggap biasa, tetapi itu belum tentu biasa bagi si penerima. Mas Handoko boleh sharing. Ketika Mas Handoko dibilangi tuwek, apa perasaan Mas Handoko? Biasa aja. Biasa saja. Emang udah tua loh. Oke, artinya Mas Handoko menerima kata-kata itu tidak sebagai bullying. Jadi Mas Handoko nggak boleh ngomong saya pernah dibully. Wah, Mas Handoko terima itu. Ada lagi Bu, banyak Bu. Oh banyak. Ada kata-kata yang membuat Mas Handoko sakit hati. Nggak ada apa nggak jujur. Nggak ada. Artinya sharing ini untuk kita bersama ya kan. Mungkin kalau saya dibilang orang rambut putih, saya terima. Kenapa? Karena saya bangga dengan rambut saya putih. Tetapi belum tentu orang lain. Rambutnya putih semua, ubanan tuwek gitu kan. Ya kan? Kalau kita sadar kita tuwek, mungkin memang sudah tua gitu kan. Tetapi kalau orang muda, terus rambutnya putih semua, dibilang tuwek, mungkin dia bisa jadi tersinggung. Sakit hati, enak aja, gue ini belum tua loh. Tahu nggak sih, saya ini rambut putih ini keturunan loh. Bapak saya dulu masih muda juga putih. Bukan karena saya tua, saya nggak terima gitu kan. Iya, mungkin kata-kata itu. Saya juga menyadari ketika saya merenungkan materi ini, saya jadi ingat teman-teman saya di ruangan sana. Jangan-jangan kata-kata saya juga merasa mereka menjadi sakit hati gitu kan. Itu. Jadi kekerasan itu tidak selalu dalam bentuk fisik. Ditinju, dipukul, ya kan? Tetapi bisa jadi verbal. Kekerasan melalui kata-kata. Ada juga kekerasan melalui tindakan. Ada contohnya mungkin yang punya contoh tindakan yang menjadikan bullying. Ada satu cerita di nggak di sini, di tempat lain. Mungkin anak-anak muda kali ya, gitu kan, duduk bareng-bareng gitu. Terus, yuk ngopi yuk. Tapi si itu nggak usah diajak. Yuk makan yuk. Tapi jangan ngomong sama dia ya, gitu kan. Artinya itu dalam satu tempat sebenarnya, dalam satu komunitas. Tapi teman ini nggak pernah diajak kemana-mana. Mungkin itu tentang makan, bisa jadi tentang bekerja. Ya kan, tentang bekerja. Ini bisa dua faktor. Memang karena orangnya susah diajak kerja sama. Bisa jadi begitu juga. Tetapi ada juga mungkin ya karena kita teman-teman yang sekelompok ini nggak mau ngajak dia gitu. Sulit ya tuh diajak kerja sama. Udahlah nggak usah lah, kita sendiri aja lah. Kalau ngajak dia tambah repot katanya gitu. Nah, itu menimbulkan dampak pada korbannya. Saya belum melihat dampak pada pelakunya. Saya belum sampai ke sana, ya. Tapi saya melihat dampak pada korbannya. Terganggu kesehatan mental. Kemarin Mbak Yudia sharing kesehatan mental ya. Kesehatan mentalnya terganggu. Dia nggak bisa tidur di rumah gitu. Sampai rumah mikir si Anabel. Kok tadi Cinta itu beli kopi ya sama si Tania, kok aku nggak diajak sih, kok aku nggak ditawari, kenapa ya gitu? Ya, iya kan? Aku nggak tahu kalau relate. Aku spontanitas. Terus ada lagi Huda mungkin, Huda kan? Pak Joni Wan ini kok kemana-mana ngajaknya damar sih? Kok aku nggak sih gitu kan? Timbul lagi, ayo. Mau sharing, Mas ini Rido? Ya, Mau sharing, kurang dibully? bully. Ya ada lah masih ceritanya. Oke. Ada ya? Dan mau langsung ataupun di dalam sosial media gitu. Itu ya. Itu hal-hal kecil sehari-hari ya. Jadi orangnya terganggu mentalnya. Kalau kemarin Mbak Yudia sharing kan, gangguan mentalnya menjadi nggak bisa tidur, menjadi insecure, ya kan? Menjadi apa lagi? Khawatir, berlebihan. Kalau ada teman-teman yang mau ke kantor itu berat banget, coba ditanya. Jangan-jangan dia terganggu mentalnya gitu. Selain mungkin kesibukan yang lain. Tetapi kalau orang punya semangat untuk ke kantor, dia buru-buru ya pasti dia berangkat kan gitu kan. Tetapi tiba-tiba ada teman kita yang, kok malas bener sih ke kantor ya. Kok malas bener. Ada kalanya seperti itu. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Mau bangun mau ke kantor tuh kok malas bener ya gitu kan. Ada kalanya orang naik turun ritmenya. Itu gangguan mental. Gangguan mental bisa mempengaruhi fisik. Sakit kepala, sakit gigi,
Sakit apa yang paling umum? Kolesterol. Kolesterol naik, kolesterol naik, asam urat naik, sakit perut, ya kan? Asam lambung, batuk, lagi. Salah semua, ya salah semua, asam lambungnya naik, ya kan? Kalau saya memang kolesterol naik, asam urat naik, tanda-tanda ini ada yang perlu di refresh ini, gitu kan? Ada gangguan mental di mana gitu, semua menjadi naik. Nah, yang tadi saya bilang ada juga isolasi sosial dampaknya. Kok aku nggak diajak kemana-mana sih? Kok aku nggak diajak berkontribusi? Seolah-olah dikucilkan. Itu dampaknya pada personal. Dampak berikutnya di lingkungan kerja. Tadi kalau salah satunya udah dikucilkan, pasti kerjasamanya hilang, ya kan? Kerjasama tim menjadi terganggu. Mulai, enggak lah, lo aja lah, itu tugasmu lah, itu kan kamu, itu kan bukan saya, kenapa harus saya, gitu kan? Itu mulai muncul. Kemudian penurunan kepuasan kerja, itu tadi menjadi nggak bersemangat, menjadi kok gini aja sih, kok cuma segini sih, gitu. Itu dampak di lingkungannya. Kemudian dampak terhadap perusahaannya bisa terjadi, mungkin ada yang resign, ada yang cuti di luar tanggungan. Dalam hal ini ya, misalnya dia menghadapi ini terus melakukan itu, tapi ada juga yang resign tuh karena emang dia dapat yang lebih baik, mungkin cuti di luar tanggungan karena dia punya proyek yang lain mungkin, tetapi mungkin bisa jadi akhirnya menjadi turnover-nya tinggi, kerugian reputasi. Kalau tadi bullying atau perundungan itu terjadi, bukan tidak mungkin memperburuk nama perusahaan. Kalau kerja di sana tuh budayanya nggak bagus loh. Di perusahaan itu perempuan tuh nggak dihargai loh. Di sana, ya kan? Itu menjadi reputasi perusahaan, tuntutan dan biaya hukum. Bahkan ada kemungkinan yang tidak puas ini bisa kok menuntut secara hukum. Kalau kita merasa dirugikan, kalau misalnya karena dibully, ya kan? Ada kekerasan di dalam kita bekerja, kita merasa dirugikan, kan kalau hukum itu seseorang yang merasa dirugikan, ya kan, dicemarkan nama baiknya, ya kan, dianiaya, itu ada pasal-pasalnya. Dia bisa menuntut secara hukum. Budaya perusahaan turun, menurunnya nilai-nilai perusahaan dan meningkatkan ketidaksetaraan. Jadi budaya kita kan apa? Akhlak. Itu bisa jadi nggak tercapai, nilai-nilai di dalam itu nggak tercapai, cuman ya dibaca, dihafal, ya kan, tulisan ditempel di tembok, tetapi implementasinya menjadi kurang, harmonisnya berkurang, kolaborasinya berkurang, ya kan, karena saling membuli, bukan saling bekerja sama ternyata gitu. Itu bisa menjadi dampaknya terhadap perusahaan. Nah, sebenarnya bagaimana sih supaya kita mewujudkan lingkungan perusahaan yang tadi itu bisa saling sinergi, bisa saling bekerja sama, menjadi lingkungan yang membuat kita bisa sama-sama bertumbuh. Ya, di sini implementasinya ada etika berperilaku. Kalau budaya kita ada akhlak. Nah, di situ kita terapkan ketika kita sebagai karyawan, kita seperti apa. Ketika kita sebagai atasan, kita seperti apa. Saya mohon maaf kalau memang ada tim saya ya kadang-kadang gitu kan. Saya masih manusia. Jadi kadang-kadang mungkin secara verbal gitu kan. Wah, ini tegasnya cenderung keras. Terjadi kekerasan ini gitu kan. Atau ini tegasnya cenderung membuli nih perasaan kita gitu kan. Itu bisa terjadi. Sebagai bawahan sama nih. Secara verbal, mungkin secara cyber ngerasani sana sini, ngirim foto nggak jelas, lihat tuh di sini kayak gitu, di sini kayak gini gitu kan, ngerasani atasan. Itu bisa jadi kalau atasannya nggak terima, ada bukti-buktinya, merasa dibully gitu kan. Kemudian sebagai pimpinan unit sama, mungkin sebagai pimpinan unit itu bisa jadi juga dia atasan, dia sebagai bawahan dari pimpinan yang lebih tinggi. Of Manajemen PT PN 3 Persero dan anak perusahaan PT PN Group berkewajiban melakukan penindakan terhadap setiap bentuk diskriminasi,
kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran sosial lainnya yang terjadi di lingkungan PTPN Group melalui jalur serta mekanisme pelaporan yang telah disediakan. Nah, jalurnya ada WBS, ya, ada WBS. Tadi yang pertama mungkin ke atasan kalau kita percaya dengan atasannya, kalau enggak kita lewat WBS. Jalurnya itu untuk bisa melaporkan segala tindakan diskriminasi, kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran lainnya akan ditindaklanjuti serta diberikan sanksi, mengatur sanksi juga di sana sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku dan ancaman sanksi maksimum berupa pemutusan hubungan kerja. Kalau secara perusahaan sanksinya maksimal PHK, jadi hubungan kerjanya dengan perusahaan kalau ada kondisi itu. Ini nanti juga ada di RWP, apa sih itu keberagaman dan lain-lain. Tujuannya di perusahaan PTPN Group bebas diskriminasi, bebas kekerasan, bebas pelecehan. Kalau hukuman yang tadi saya sampaikan melalui jalur hukum, ini saya browsing pakai mode AI. Saya nggak satu-satu cek ya. Bullying fisik dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang penganiayaan. Misalnya sampai terjadi lebam, sampai terjadi patah kaki, sampai terjadi apa ya. Kemudian penganiayaan berat, jika bullying menyebabkan luka berat, pelaku bisa dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Ancamannya 5 tahun, dendanya 100 juta. Pengeroyokan ada di sana juga 5 tahun 6 bulan. Pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi hati-hati dengan gosip atau kekerasan verbal, ya. Kalau dia merasa dibully, nama baiknya merasa tercemar, ini ada di sini. Pelaku dikenakan pasal 310 dan 311. Kemarin kami melaporkan juga ketika kami rapat di suatu tempat, terus dibilang, wah ini OB yang datang gitu kan. Kita merasa, oh ini pencemaran nama baik dong. Saya mewakili perusahaan saya ini. Seorang karyawan PTPN, tetapi begitu di ruang itu dibilang ini yang ditugaskan kok OB gitu kan. Bukan tentang tersinggung harga dirinya, bukan, tetapi malah justru seolah-olah kamu melecehkan OB juga kan gitu ya. Tetapi itulah yang kemudian kami coba proses, walaupun proses masih berjalan. Cyberbullying. Ini Undang-Undang ITE, ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan 1 miliar dendanya. Jadi itu untuk terkait dengan materi kekerasan. Mana Mas? Ini di pengaturannya di perusahaan kita ya. Nah, ini untuk perenungan aja. Sok cantik loh. Caper, gendut dasar, apaan sih? Nggak jelas. Ya, ini yang apaan nggak jelas ini saya sering dengar ya dari anak saya gitu kan, apaan sih nggak jelas kok anak-anak sekarang, apa sih Kak yang nggak jelas itu, apa sih, saya sering tanya gitu, apa sih kok sering ngomong apaan sih nggak jelas gitu kan. Dan ternyata itu tidur aja, dia tidur tapi dia nggak bisa tidur, gangguan mental dia, ya kan. Masih kepikiran. Ya. Ini saya ini nanti kalau mau lihat ini ya. Belum siap. Siap kemana? Siap apa nih? Hari ini kan ada photoshoot. Nah, akhirnya ketika dia terganggu, dia mulai terganggu juga jadwalnya. Dia lupa. Harusnya syuting. Dia lupa. Curhat lagi dia sama, mungkin dia manajernya satu lagi nih, mulai kondisinya terganggu. Din, kamu kenapa? Din, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, capek aja aku. Tapi untung tadi kok bisa berjalan lagi. Nah, dia nggak bisa cerita, nggak apa-apa lah, aku cuma capek, dipendam sendiri. Nah, yang kayak gini yang mungkin bisa berbahaya ya. Jadi memang kalau ada hal begini kita harus cari tempat di mana kita bisa bercerita. Dia cuma dengan bapaknya bisa bercerita. Halo Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini cuma panas masuk.
Jadi kalau ada anak-anak kita mungkin atau teman kita tiba-tiba nelpon, halo John, kenapa Bu? Nggak apa-apa John. Saya gitu ya kan. Terus ada mungkin Mas Arif nelpon, halo Lady, iya Pak, siap Pak. Nggak apa-apa Led, nggak jadi. Artinya mungkin kita harus mulai aware, ada apa sih dengan orang ini. Kalau dia tidak iseng berarti dia punya masalah kan gitu. Ya kan, ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak sedang iseng dia punya masalah. Ini lama kelamaan udah parah depresi. Kepikiran untuk bunuh diri. Iya. Nanti kalau lihat di sebagian film ini ada silet, ada macam-macam di sana. Dia mulai kepikiran untuk mengakhiri hidupnya. Ya. Jadi itu sharing saya. Pesan di dalam kantor. Saya memang sengaja yang kecil-kecil aja, yang sehari-hari kita alami. Mungkin lebih gede kan banyak lagi ya berkaitan dengan persaingan dan lain-lain kan semua bisa terjadi. Tetapi bagaimana kita memperlakukan teman-teman kita di kantor untuk suasana lingkungan kerja itu menjadi menyenangkan untuk kita sama-sama bertumbuh. Tumbuh juara bangun negeri. Dalam lingkungan seperti apa kita bisa mencapai tumbuh juara bangun negeri? Itu saya membuka ruang sharing. Kalau tentang itu pertanyaan, kalau saya punya jawabannya saya jawab. Kalau tidak nanti kita sama-sama cari jawabannya dari pihak eksternal, cari konsultan mungkin. Tetapi kalau ada yang memberi saran masukan, silahkan ya. Hari ini mudah-mudahan saya tidak dibully. Saya sengaja membawa barang-barang ini, ya kan. Semoga saya tidak dibully. Ini barang saya terima sebagai penghargaan ketika saya hadir pada suatu acara, ya kan? Mungkin ada yang menganggapnya remeh, itu souvenir kok dikasih ke saya lagi, ya. Tapi ini masih baru bener, belum pernah saya pakai. Kemudian ini hasil dari saya healing. Kalau saya menghadapi sesuatu di kantor gitu kan, atau di rumah, atau di lingkungan saya gitu, saya lagi healingnya, saya bikin sabun. Jadi saya mengalihkannya dengan produktif. Amit-amit lah ya, nanti kita ketika menghadapi masalah terus ngeliatnya silet, gunting, narkoba, amit-amit gitu ya. Jangan sampai ke sana ya. Kalau mengalami tadi ada jalurnya, lapor sama atasannya. Lapor sama atasannya. Kalau atasannya tidak bisa dipercaya, lapor sama temannya yang bisa dipercaya. Kalau tidak bisa lagi ada WBS ya Mas Risang ya. Ada WBS kotaknya di depan sana ya. Udah dipasang kan? Masih. Kemudian ini materinya relate juga sama materi sebelumnya terkait mental health, Iya. terkait bullying. Ini ada satu kutipan sebenarnya yang kemarin kalau selama ini saya dapat ketika kita bercanda gitu. Iya. Yang namanya bercanda itu adalah kita sama-sama tertawa. Yang menjadi teman kita bercanda dia tertawa, bahagia, kita yang mencadain dia tertawa. Tapi kalau sudah di satu sisi gitu kan, sudah satu sisi kita senang, dia sudah tidak senang, wajahnya itu sudah harus menjadi tanda-tanda sebenarnya kita itu sudah mengarah pada bullying gitu. Nah karena memang kadang-kadang di ruangan ini juga sering gitu kan ya. Tapi udah mulai tanda-tanda udah mulai nggak happy, nggak sama-sama bahagia, oh ini udah bully gitu. Stop lah gitu kan ya, ya damar gitu kan ya, objeknya Pak Udin itu sebenarnya. Jadi sama kayak kalau yang sebelah sana itu antara cinta gitu kan ya, Pak Handoko sama Mas Is. Ya yang coba tebak Bu, di antara 3 orang itu objek bullying siapa Bu? Kalau mengatakan itu cinta salah, kalau nggak dibully Mas ya Handoko, itu luar biasa kayak gitu, atau kebalik gitu ya, dibully sama cinta gitu kan. Jadi teman-teman semua terkait ini juga sebenarnya sederhana juga, tapi ya kadang-kadang di tempat kerja kita ada lah teman kita yang sangat sensitif gitu, ada yang sangat sensitif, tidak semuanya senang diajak
bercanda gitu kan. Memang untuk menjadi kita dewasa itu butuh proses yang panjang. Dulu juga ketika saya bercanda sama teman-teman gampang banget tersinggungnya itu gampang banget. Tapi makin kesini ketika kita bercanda itu ya kita bawa happy. Gimana cara kita bawa happy itu ya kita saling berbalas gitu kan. Ketika dia bercandain kita berbalas juga bercandain mereka. Dan Ibu tadi kan kalau lagi healing, stres segala macam, ibu bisa tuh bikin produk-produk yang menghasilkan lah istilahnya gitu ya. Nah, saya ini Bu, kalau lagi stres juga pingin, saya pingin buat ini, saya pingin buat itu. Oh ini kalau saya jalankan ini, nanti ini akan menghasilkan nih, ada nilai tambah buat keluarga saya gitu kan. Tapi pas mau eksekusi Bu, itu nol ternyata gitu. Maksud nol tuh saya lambat eksekusinya gitu. Saya pingin lagi nih, oh saya mau piara ini nih, udah saya buat nih medianya, nol lagi Bu, nggak terlaksana gitu. Terlaksana itu lama sekali untuk eksekusi. Nah, mohon saran dari ibu, seperti apa caranya supaya bisa eksekusi seperti itu, langsung tutup poin gitu. Tuh, demikian Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Sis ya. Berkebun saya memang suka berkebun. Dari dulu saya dari masih kecil saya sukanya nanam-nanam. Itu memang sudah hobi saya dari kecil gitu. Ya kan? Nah, ketika kita mengeksekusi, mungkin Pak Sis terlalu berharap hasilnya gede. Saya mau pelihara ayam lah, tapi nggak mau kalau cuma 1 atau 2. Harus 50. Jadi ada seorang yang bertanya kepada Nabi, dia seorang udah tua, umurnya udah 70 sampai 80-an, sekitar berkisaran begitu. Dia bilang pada Nabi, "Nabi, apakah saya bisa masuk surga?" Kata Nabi, orang tua nggak bisa masuk surga. Dan dia menangis nangisnya, dan terus kata dia nangis ke Nabi, terus dia belum tahu akar permasalahannya kenapa kok orang tua nggak bisa masuk surga. Ternyata nanti setelah di surga dia dikembalikan seperti muda lagi. Nah, setelah dia tahu akar permasalahannya, jadi dia bahagia. Nah, jadi mungkin bulian atau perundungan itu karena kita tidak tahu dibalik dari perundungan itu. Jadi harus mengklarifikasi perundungan seperti apa yang kita terima dan kita cerna. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Masa kita dibully ya? Tadi kan kalau Bang Jodiman kan, lo kita udah sama-sama satu frekuensi, itu bukan bulian lagi, tapi udah bercandaan. Kalau itu satu frekuensi, bersandaan. Tapi kalau tidak pada frekuensi yang sama, yang satu merasa dibully, langsung klarifikasi. Ya kan, misalnya ngomong Mas Risan, maksud kamu tadi ngomong gitu apa sih, aku nggak seneng loh. langsung tiba-tiba ngebom aja. Nah ya kan, kalau yang pendiam, yang disimpan terus numpuk, bom waktu, dia langsung ngamuk nanti kan Mas Risan. Ya. Nah, kejadian SMA 72 menurut Mas Risan. Ya kan, Mas Risan, nanti sebenarnya saya kasih belakangan, kebetulan habis ya. jangan dipendam, langsung klarifikasi ya. Bilang, Mas Risan maaf ya, tadi Mas Risan gitu aku nggak suka loh. Tapi kalau diam, yang ngomong kan merasa ya wajar, ya nggak apa-apa berarti orang itu nggak merasa dibully gitu. Ya, jadi langsung diklarifikasi saja, jangan sampai itu tadi ya. Bener tuh Mas Joko, langsung klarifikasi supaya kita ngerasa nyampe lah maksud kita itu.